Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hada Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng sama pemuda desa. Anjir. Selamat malam Kang Suryana. Oh iya, selamat malam Kang. Suryana ini adalah salah satu teman saya yang berasal dari desa mana? Desa Wanakerta, Desa Wanakerta, Kampung Kampung Cikiara. Cikiara ya, tepatnya di Kecamatan Bungursari ya. Sari. Nah, kesibukan ngapain aja nih hari-hari ini? Kalau sekarang kesibukan ya paling bikin konten lah sama anak-anak di kampung. Bikin konten, juga bertani ya? Iya. Kang Suryana ini bertani. Jadi beliau kemarin sempat panen. Iya. Jadi anak muda hari ini siapa sih yang bisa manen? Termasuk saya juga belum tentu bisa. Bantu orang tua itu Kang. Wah, tapi kan setidaknya salah satu dari generasi penerus petani gitu. Karena kalau sekarang anak muda nggak ada yang turun di dunia pertanian, ya siapa yang akan melanjutkan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kredibilitas nih Kang Surya, apa sih yang Kang Surya sudah lakukan di kampung halaman Kang Surya? Kebetulan kalau di kampung saya untuk saat ini ya Kang suka bikin film-film pendek gitu lah. Film-film pendek. Iya. Berarti jenisnya jenis fiksi atau drama ya. Terus si film itu dipublishkan atau dipasarkan kemana? Paling di YouTube dong. Di YouTube. Iya. Nah, menarik nih, karena kan ada beberapa tahap atau ada beberapa rintangan yang mungkin sangat susah ya dilakukan atau diselesaikan oleh teman-teman yang bergelut di dunia kesenian ataupun kreativitas di sebuah desa. Kesulitannya apa nih? Pertama, atau Kang Suryana mau nyeritain gimana pertama gerakan ataupun hal yang Kang Suryana hari ini lakukan di desa itu? Ya untuk kendala ya, kendala dari bikin konten kayak gitu, yang pertama sih mungkin untuk anak-anaknya gitu kan yang mau ikut berkontribusi dalam pembuatan film itu, ya saya akui susah gitu untuk ngajaknya ya. Apalagi di kampung saya kan kebanyakan ya ngapain sih bikin kayak gitu ya. Nggak di kampung dirimu saja, mungkin banyak ya dari kampung teman-teman semua juga untuk memulai, dan mereka tidak percaya bahwa hal yang sedemikian rupa bisa menghasilkan sesuatu ke depannya kalau konsisten. Itu emang susah gitu. Nah, terus dilihat dari YouTube Kang Surya ya, yang hari ini banyak menghasilkan produksi film pendek, terutama di desa Kang Surya. Pertama mengajaknya gimana? Atau luar kopi misal, atau gimana? Pertamanya saya bikin itu cuma 2 orang Kang yang berminat itu. Timnya 2 orang lah ya? 2 orang tim awalnya itu. Ya seiring berjalannya waktu itu ngajak 1 orang, nambah 1 orang, nambah 1 orang itu. Ya sekarang alhamdulillah sih sudah lumayan banyak gitu yang ikut. Sudah ada hampir 12 orang kalau 12 orang itu lumayan ya. Dalam circle satu kampung ya itu ya. Iya. Jadi basic Kang Suryana ini bisa diceritakan dong, di bidang apa? Sebenarnya kalau di basic dalam film nggak ada sih kan latar belakang ke situ ya. Cuma karena emang saya semenjak masuk kampus gitu saya ikut di UKM ya. UKM apa tuh? UKM filmmaker dan Filmmaker. fotografi ya di kampus. Ya semenjak itu saya mulai senang gitu dengan pembuatan film lah kayak gitu lah. Ya saya pengen di kampung gitu, daripada nggak ada kegiatan gitu anak-anak ya. Ya saya cobalah untuk mengajak gitu, membuat karya ya, walaupun ya karyanya bisa dibilang ya yang penting mulai aja dulu gitu, biar kedepannya ya namanya proses pasti kan berjalannya waktu pasti lebih baik lagi gitu ke depan. Kuncinya adalah mulai aja dulu ya. Jadi setiap apapun yang mungkin Kang Surya atau teman-teman yang lain ingin lakukan di sebuah desa atau lingkungannya,
ya mulai aja dulu. Iya, Dan betul. cari teman yang frekuensi sih. Ya itu betul. Jadi cari teman yang satu frekuensi, terus ajak, terus bikin rencana konsep dan lakukan konsep itu bareng-bareng gitu. Nah, sejauh ini Kang Suryana udah mendalami atau mempelajari ilmu apa aja nih di dunia multimedia khususnya? Yang pertama saya pelajari sih awalnya editing video ya kan, Video. dari ya saya cuma belajar di YouTube gitu kan, Ah. lihat YouTube. Sebenarnya saya nggak punya guru atau mentor yang kebanyakan gitu sih kalau otodidak. Jadi lebih ke otodidak ya. otodidak ya betul. Terus apalagi nih, desain mungkin? Desain saya pelajari Itu ya, desainnya di istilah keilmuan mah atau software naon kan? saya pakai Adobe Illustrator kan. Wah itu mantap. Jadi Kang Suryana ini rumahnya di ujung pelosok, di pelosok kampung, ujung dari rumah. Karena saya pernah main di rumahnya, tapi beliau berhasil memberdayakan potensi dirinya dan memberikan energi yang dia miliki kepada lingkungannya. Nah, banyak banget kendala ketika kita mulai terjun di lingkungan. Terus banyak banget kendala-kendala yang mungkin tidak secara teknisi, tidak secara keilmuan, tapi juga bisa menyangkut pautkan kita dengan hubungan sosial ya. Pernah ngalamin nggak? Kayak ada orang yang mencibir kita, ada orang yang tidak setuju dengan ide kita, dengan giat kreativitas kita, ada nggak? Ya ada sih pasti kan. Ada satu hal yang membuat saya bisa dibilang down lah gitu kan. Pertama saat membuat konten itu ada kejadian, jadi salah satu dari yang ikut berperan dalam film pembuatan saya itu ada orang tuanya yang datang ke rumah gitu. Marah-marah gitu. Ada yang kayak gitu. Sampai marah-marah ke rumah. Katanya ngapain sih bikin kayak ginian gitu. Ya kata dia saya jadi uang enggak gitu. Betul. Nah itu mungkin ya mohon maaf nih, di dunia kreativitas atau pengembangan potensi itu memang untuk menghasilkan uang prosesnya panjang. Tidak segampang itu. Tidak segampang kita kerja di perusahaan atau kerja di lain yang memang udah ada gaji intensifnya ya. Ya kalau dalam proses belajar sih jangan terlalu berharap terhadap apa yang akan dihasilkan. Yang penting proses dulu aja. Ketika kita berproses, apapun yang nanti keluar atau apapun yang nanti terjadi kepada kita di yang akan datang itu hasil dari kerja keras dan proses kita. Iya, betul. Nah, pelajaran apa nih yang Kang Suryana petik dari peristiwa itu? Ataukah jadi down? Ataukah jadi udah lah untuk nginan kiri dah daripada di gitu. Memang untuk awalnya saya sempat down gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir lagi gitu, kalau kayak gini jadi betul gitu apa yang diucapkan ya. Cuma saya ingin membuktikan gitu kalau seperti membuat seperti ini juga bisa menghasilkan gitu ke depannya. Apalagi di YouTube ya. Betul. Yang dalam tanda kutip sekarang setelah kemarin ramai banget ya. Mengenai YouTube itu menghasilkan uang. Nah, mungkin itu menjadi salah satu cambukan buat Kang Suryana. Kalau menurut saya ya, hidup yang memang flat terus itu tidak akan bisa membuat kita naik satu kelas dibanding hari kemarin. Nah, saya selalu menyaring ataupun menyerap hal-hal yang memang gagal yang saya lakukan gitu. Hal-hal yang memang saya gagal, hal-hal yang memang katakanlah dalam tanda kutip musibah ataupun apa, itu bisa menjadi tolak ukur untuk kita satu langkah lebih baik dari itu gitu. Nah, di lingkungan Kang Suryana sendiri, maaf nih, untuk anak-anak kreativitasnya ada apa aja yang Kang Suryana tahu? Kalau yang saya tahu sih kurang gitu kan kalau ke dunia kreatif kayak gitu. Kalau di lingkungan saya sendiri gitu. Atau mungkin memang bukan kurang, kita yang tadi yang kurang explore ya. Mungkin kayak ya gitu. Kurang explore. Terus ada orang tua yang memang dalam tanda kutip tidak setuju ataupun nanonan sih secapean, padahal itu salah satu proses. Saya yakin setiap orang itu punya
energi atau potensinya masing-masing. Iya. Di dunia ini tidak ada orang bandel sebetulnya. Iya betul. Yang ada itu orang yang memiliki energi yang lebih, tapi dia bingung menumpahkan ataupun mencurahkan si energinya kemana. Dia mencari wadah. Sebetulnya kalau orang bandel itu nggak ada. Kalau orang yang seperti itu berarti orang yang memang punya energi lebih, yang dia memang masih mencari di mana nih letak energi yang wadah energi yang bisa menampung dirinya gitu. Nah, target Kang Suryana buat di hidup Kang Suryana ataupun di kampung halaman Kang Suryana, apakah mau terus mengajak buat teman-teman ayo kita bikin konten lagi atau bikin sesuatu lagi, atau emang ya udahlah saya mau fokus karir, fokus kehidupan atau gimana? Ya kalau keinginan saya sih pengen melanjutkan konten-konten yang sudah saya buat gitu kan, biar kedepannya ya ada progres lah, biar lebih baik lagi gitu. Ya syukur-syukur lebih banyak itu anak kampung di daerah saya yang ikut berkontribusi, yang tertarik gitu kan. Karena ya itu selain dari kita mengasah potensi juga hal-hal yang seperti itu merangkul apa ya, gotong royong, iya, merekatkan silaturahmi ya. Jadi anak muda yang dulunya memang gitaran doang ataupun biasanya cuman ngapain doang ya, kalau bareng-bareng kan kita bisa bikin sesuatu. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kreativitas di desa itu sangat banyak yang mungkin bisa digali ya. Iya betul. Nah, Kang Suryana sendiri melihat kampung halaman Kang Suryana, ada nggak sih sesuatu yang bisa dikembangkan atau digali gitu? Kebetulan di kampung saya ada yang senang dengan musik itu kan. Itu saudara saya sendiri dan saya bantu untuk pembuatan proses video klipnya. Keren. Jadi, nah itu ketika kita tahu potensi orang lain dan kita bisa mengembangkannya, bisa mengemasnya, bisa mensupportnya, dan kita bisa menjadi fasilitas buat beliau ya. Dalam artian fasilitas ini bukan hanya berupa barang atau alat, tapi fasilitas di sini ya berupa tadi ide, gagasan, waktu, karya, dan itu sangat membantu buat lingkungan kita, terutama buat diri kita sendiri bisa menakar seberapa jauh potensi yang sudah kita gali di diri kita sendiri. Nah, Kang Suryana ini orang yang akan tinggal di situ atau kelak nanti kalau punya istri pindah? Tipikal orang yang mencintai kampung halaman atau mencintai kampung halaman istri? Sepertinya sih saya akan menetap terus di situ kan. Kenapa nih alasannya? Ya gimana ya? Gimana? Sudah cinta dengan kampung halaman. Mantap. Nah itu ada orang yang memang mencintai kampung halamannya dengan cara yang lain. Ada orang yang bertahan walaupun diterjang sesuatu hal yang harus pindah gitu dan lain sebagainya. Tapi yang harus jadi catatan adalah rumah atau kampung halaman adalah tempat ternyaman, tapi kampung halaman tidak akan merubah dirimu menjadi apa-apa. Jadi intinya mah bahkan ulin reksa kumaha icing di lembut, tapi namun kita istilahnya ulin dalam tanda kutip di sini itu silaturahmi, main ke yang lain, terus pindah dari tempat ke tempat, mencari atau menyerap energi orang lain, ide dan gagasannya, dan itu akan merubah kita menjadi sesuatu. Tapi ketika Kang Suryana diem terus di desa, di lemburna, biasanya di kampungna, lagi di naon atau? Tapi maksudnya bukan terus diam di kampung, cuma ini mah hanya filosofi. Iya betul. Artinya Kang Suryana ini udah nggak tinggal di situ, maksudnya sekarang Kang Suryana sudah berkomunitas, sudah bersosialisasi dengan yang lain, artinya dia udah tidak icingan di lembur gitu. Jadi ulin mengeksplor diri, mencari potensi, mencari energi dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman yang belum mengetahui batas ataupun siapa dirimu, carilah di mulut teman-temanmu. Jadi memang ketika kita diam di kampung dan kita tidak bersosialisasi dengan halayak ya, kita tidak akan menjadi apa-apa. Termasuk relasi.
Betul. Mungkin kalau kita diam di situ ya relasinya gitu. Tapi ketika kita keluar atau yang tadi saya sebutkan bahwa ketika kita tidak diam di kampung ya ketika kita diam di kampung terus itu tidak akan menjadi apa-apa. Artinya ulin gitu. Ulin itu mencari relasi, mencari skill, mencari apa yang harus kita lakukan atau kita bangun kelak di kampung halaman kita. Ada pesan buat teman-teman yang lain? Ya buat teman-teman mungkin pesannya ya mainlah sejauh mungkin gitu. Bersama invite. Iya, bukan. Karena di luar sana pasti kalian akan mendapatkan hal-hal yang belum kalian ketahui. Betul sekali. Kuat sur. Oke, terima kasih saudara. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.